Kami ucapkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian pengguna jalan karena mungkin sedikit mengganggu. Hari ini kami dari beberapa orang masyarakat akan menyampaikan aspirasi kami terkait dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di kantor desa Blitar di pemerintahan desa Blitar yang hari ini sudah terlalu berlebihan. Bapak-bapak polisian dan bapak pengamanan yang hari ini bisa kita lihat sendiri kawan-kawan, kita memang hanya segelintir yang ada kemarin, tapi sepertinya ini sudah menjadi momok yang begitu menakutkan. Dan hari ini kita sampaikan, aksi yang kita sampaikan ini aksi damai. Kita tidak ingin ada kerusuhan apapun yang terjadi, dan di sini juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk kawan-kawan sekalian, tetap juga menggunakan masker karena kita masuk ke wabah pandemi COVID-19. Dan di sini ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, surat yang kami sampaikan sudah dari tanggal 16 Desember yang lalu untuk bertemu dan bermusyawarah secara kekeluargaan. Tetapi sampai hari ini jangan kita bahasan jawaban pun ketika kita mempertanyakan itu dalam Messenger ataupun WhatsApp itu tidak ada. Dan hari ini kita turun kembali untuk yang kedua kalinya di kantor desa ini. Ini bukan yang sekali, tapi ini adalah yang kedua. Dan masih juga mempertanyakan hal yang sama terkait kesalahan badan usaha milik desa. Dan hari ini hanya segelintir orang ataupun hanya sekelompok aja yang menikmati. Ditambah lagi dugaan markup dalam beberapa kegiatan pembangunan yang ada di desa kita, yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Dan ini kami sampaikan sesuai dengan amanah dari undang-undang desa kita, juga amanah dari undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Dan kami tekankan sekali lagi, kami memang hanya dikenal di dunia saja. Tapi kalau bisa lihat sendiri bahwa bapak kepolisian dan bapak pengamanan sangat antusias sekali untuk mengamankan jalannya menyampaikan aspirasi kita pada hari ini. Oke, di sini saya terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang sudah mendampingi kami, yang sudah menjaga ketertiban. Nah, di sini kita mempertanyakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah dugaan korupsi bangunan irigasi yang ada di Dusun 9A sama tingkat Dusun 50 dan Tegasari. Dan ada juga yang sebelumnya sudah kita pertanyakan tentang BUMDes, yang pertamanya kita sudah ingatkan, dan saat ini kita ingatkan lagi tentang anggaran BUMDes. Dan ada lagi kita lihat beberapa masyarakat mengeluh soal jalan Dusun Tingkat, Dusun 11 dan dusun-dusun yang lain. Dusun 11 yang menghubungkan antara Dusun 9B, tingkat 10B, yang ini jalan itu apabila hujan masyarakat tidak bisa keluar untuk mencari bahan pangan. Nah, saat ini kita ingin mempertanyakan bangunan-bangunan yang ada di tingkat 9A, Batu 50 dan Tegasari.
ditambah lagi BUMDes yang saat ini belum tahu kabarnya. Mohon buat para pemimpin desa untuk mendengar aspirasi kami. Jangan cuma duduk aja di situ nikmatin hasil dari pemerintah. Kami tekankan kepada pemerintah desa, dana untuk pemerintah itu diberikan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperuntukkan untuk masyarakat bukan untuk kepala desa, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ingat pada pemerintah desa, kami tidak akan diam. Kami akan terus berlanjut. Kami tidak akan berhenti. Akan saya ingatkan terus dan terus sampai mana kasus ini berlanjut. Kami tidak akan mundur. Kami akan ungkit dugaan-dugaan korupsi yang ada di Desa Bingkat ini. Baik, hari ini kita hadir lagi kemari untuk menyampaikan aspirasi kita berupa mempertanyakan tentang apa kegiatan ataupun pengelolaan dana desa yang hari ini diduga dalam tanda kutip syarat dengan dugaan korupsi. Hari ini untuk yang kedua kalinya saya sudah tekankan waktu kami hadir pertama kali kemari di tahun 2018 yang lalu, bahwasannya mungkin hari ini pemerintah desa menganggap 1.200 atau 1.400 kakak yang ada di Desa Bingkat ini diam dan mereka cukup nyaman. Tetapi saya ingatkan kembali Pak, memang hari ini kami hanya 4 atau 5 orang, tapi ini dapat membuka pemikiran masyarakat bahwasannya ketika ada kejanggalan apapun itu, selama apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, silahkan untuk menyampaikan aspirasi dengan secara tertib, karena itu juga dijamin oleh undang-undang. Dan hari ini kami melaksanakan kewajiban kami selaku masyarakat, mempertanyakan penggunaan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Kami nggak tanya uang yang Bapak gunakan melalui usaha Bapak. Yang kami tanya, uang yang seharusnya digunakan untuk masyarakat. Hari ini badan usaha milik desa itu sudah 200 juta yang digelontorkan. Tetapi pendapatan asli desa itu hanya sekitar 700 sampai 500 ribu. Kalau uang itu didepositkan aja di bank itu udah berapa per tahunnya. Dan ini udah berjalan dari 2017 hingga hari ini. Belum lagi dugaan markup dalam setiap kegiatan yang seharusnya kondisi bangunan ataupun fisik yang dibangunkan itu bisa lebih baik. Dan ini bisa kita cek bersama-sama, masyarakat juga bisa melihat bersama-sama. Belum lagi fasilitas lain seperti jalan. Ya memang mungkin di sini ada beberapa kewenangan. Mana kewenangan pemerintah kabupaten, mana kewenangan pemerintah desa, mana kewenangan pemerintah provinsi. Tapi kami di sini tidak mengajari bapak-bapak pemerintahan desa untuk itu. Tapi setidaknya berikan kami solusi. Kami membutuhkan solusi di sini. Jangan ketika kami bertanya itu bukan kewenangan kami, itu bukan hak kami, itu bukan solusi namanya. Baik. Saya akan bacakan pernyataan sikap yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sejak terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Sedang Beragai pada tahun 2016 dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 203 Ayat 1 sampai dengan 3, yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi dalam sumber pendapatan asli desa. Namun pada tahun 2017 yang lalu,
telah dianggarkan 100 juta untuk pengelolaan BUMDes yang hanya digunakan oleh pengurus saja. Dan pada tahun 2019 yang lalu juga dianggarkan kembali 100 juta dari dana desa untuk penyertaan modal bagi BUMDes. Jadi selama kurang lebih berjalan 3 tahun, 200 juta rupiah sudah dana yang dikelola oleh BUMDes. Namun kuat dugaan dana tersebut hanya dijadikan ajang korupsi bagi pengurus BUMDes dan kepala desa untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini berdasarkan karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Bintan. Dan berdasarkan surulayan di atas, kami sudah melakukan permohonan audiensi yang telah kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang lalu kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang sampai hari ini belum mendapat jawaban sama sekali. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 6 tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa pasal 68 huruf C yang berbunyi menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu adalah merupakan kewajiban dan hak dari masyarakat. Dan ditambah lagi dengan dugaan markup pada kegiatan pembangunan saluran drainase yang ada di Dusun 9A, Dusun Batu 50 dan Dusun Tegasari yang memakan biaya hingga ratusan juta rupiah pada tahun 2019 yang menurut emet kami telah terjadi penurunan biaya dalam proses pembangunan yang berdasarkan pada harga material yang digunakan pada saat itu. Dan di sini ada 3 tuntutan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dapat menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kami meminta kepada Bapak Kepala Desa untuk dapat transparan dalam penggunaan dana desa, terutama dalam kegiatan yang tertera pada APBDes beserta dengan rencana anggaran biayanya. Dan yang ketiga, kepada pengurus BUMDes agar dapat memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes dari awal berdiri hingga sekarang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nggak lama ya Bang. Oke. Seharusnya bertanya pencipta kemari. BPD-nya mana BPD? Ketua BPD mana? Aku minta Bapak BPD mana? ada kemarin. BPD-nya mana BPD? Sama kemarin saya tahu kemarin. BPD. Orang yang tak berkepentingan. Yang kemarin. Saya tarik yang berkepentingan kemarin. Baik, kita meminta untuk Badan Permusyawaratan Desa untuk hadir di tengah kami karena ini merupakan aspirasi dari kami masyarakat yang ada di Desa Bintan. Kami Ketua minta Pak BPD-nya Kader mana? dan Direktur BUMDes segera kemari. Walaupun masyarakat menunggu. Kami akan berhenti. Baik, hari ini kita difasilitasi untuk masuk kawan-kawan. Semana kira-kira masuk kita? Kami harus mendukung Direktur BUMDes. BPD-nya ada Pak? BPD-nya ada? BPD-nya ada? BPD-nya ada? Kami bertanyakan BPD-nya ada Bapak? Bahkan kami sebagai driver jaga sepeda. Kami minta Direktur BUMDes BPD dan kepala desa segera hadir kemari. Ada. BPD-nya mana? Hari ini untuk penyampaian aspirasi sesuai dengan tupoksinya itu adalah wewenang dari BPD. Setelah itu baru berkoordinasi dengan kepala desa. Makanya surat yang kami sampaikan juga kepada Bapak BPD. Kalau memang hari ini BPD-nya nggak ada, berarti ini juga salah satu pengkhianatan yang kami terima hari ini. Kepala Karena desa surat itu sudah menunggu sampai. tutupi sepertinya ini. Bapak BPD-nya mana?
Bapak BPD-nya mana ada? Bapak BPD, jangan membuat kami menunggu. Bapak di sini kami pilih kemarin mewakili kami dari masyarakat masing-masing dusun untuk menyampaikan aspirasi yang ada. Jalankan tugas Bapak sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mengawasi penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa dan kepala desa di desa yang kita cintai ini, Bapak. Mana hari ini BPD-nya? Ini sepertinya seperti yang sudah kita duga sebelumnya. BPD-nya nggak berani. Ada berapa orang BPD? 7 orang ya? Mana Pak BPD-nya? Kami hari ini menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Kepolisian dan Pengamanan yang telah mengawal kegiatan kami hari ini. Dan kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengguna jalan, kami mohon maaf jika sedikit terganggu. Bapak BPD-nya mana? Dikarenakan walaupun kami masuk ke dalam, Pak, tidak ada BPD yang ini dan pencatatan, sama aja hasilnya, hanya sebatas ketemu, diskusi, tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin itu, Pak. Kami berikan waktu 5 menit untuk Bapak BPD hadir kembali. Sampai